Oke, kemudian kita ke tab berikutnya yaitu ignition profile. Ignition profile ini sama halnya dengan CDI, yaitu tabel untuk timing pengapian atau kurva pengapian. Cuman bedanya dengan CDI itu, kalau CDI itu tidak ada kolom KPA atau load, ya. Tapi kalau di ECU terdapat kolom KPA atau load, ya. Karena sekali lagi secara sistem akan berbeda sekali antara CDI dan ECU. Oke, nah seperti biasa di sini kita bisa melakukan menentukan timing pengapiannya untuk eh, mendapatkan performa motor yang terbaik. Kita harus melakukan mapping pengapiannya juga. Dan di RS2 ini kita bisa melihat dalam bentuk tabel, yaitu di sini di klik kanan saja di sini ada show ignition graph. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir kalau yang di sini cuma bentuknya tabel, tapi klik kanan the show ignition graph. Nah, di sini pun bisa kelihatan bentuk tabel dari ignition timing yang ada di dalam tabel. Dan kemudian juga bisa juga untuk melihat AFR, grafik AFR. Sama, klik kanan, bisa dilihat di sini AFR target atau AFR set point untuk di rentang KPA yang ada. Kemudian bisa juga untuk melihat fuel trim, grafik untuk fuel trim ada di sini. Wah, ya kan, kayak benang kusut. Tapi ya memang beginilah mapping isu yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau teman-teman melakukan proses mapping secara manual itu ya kira-kira membutuhkan waktu banyak ya untuk menghasilkan angka-angka detail seperti ini, ya kan. Jadi angka-angka detail ini tentunya akan susah kalau kita ngisinya angkanya itu satu persatu. Tapi jangan khawatir, Rextor punya solusi buat kalian semua. Gimana caranya melakukan mapping dengan sangat-sangat mudah sekali. Itu nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Oke, kita setelah ignition profile, kita masuk ke fuel compensation. Jadi selain kita bisa melakukan mapping melalui KPA, kita juga bisa melakukan mapping mengatur jumlah bahan bakar yang masuk itu dengan referensi dari posisi TPS. Ya, jadi ini adalah posisi TPS. Artinya kalau TPS-nya WOT atau wide open throttle atau full gas itu berarti di area sini. Seperti itu ya. Jadi ini juga bisa memberikan adjustment untuk di fuelnya. Artinya kalau saya ketik 10, artinya di area full gas atau wide open throttle itu akan 10% penambahan bahan bakar di rentang RPM 6.000 sampai 9.000. 10% dari mana? 10% dari yang ada di sini, fuel trim yang ada di sini. Gitu ya. Paham ya? Jadi selain kita bisa melakukan mapping di fuel trim, kita juga bisa melakukan mapping atau menentukan jumlah bahan bakar itu melalui TPS statik. Oke, karena ini demo, ini saya nolkan kembali. Kalau teman-teman sukanya mapping yang di area sini, silakan, monggo ya. Jadi
Kalau mapping seperti ini itu biasanya kita perlu di dyno test. Nah, kalau setting di lapangan mungkin lebih gampangnya kita membayangkannya kalau TPS, posisi TPS ya silakan mapping di area sini. Di area field compensation ini pun ada yang namanya TPS dinamik. Kalau ini sebelumnya TPS statik, ini adalah TPS dinamik. TPS dinamik ini fungsinya adalah untuk akselerasi atau akselerator. Jadi kalau teman-teman dulu pernah berhubungan dengan karburator FCR atau TMR, itu fungsi ini adalah seperti di akselerator pump. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke tab berikutnya, yaitu tab di temperatur kompensasi. Temperatur kompensasi ini fungsinya menggantikan choke. Kalau di CDI kondisi pagi hari itu biasanya motor susah untuk di starter. Nah, oleh karena itu biasanya kita menarik tuas choke, ya, menarik tuas choke itu supaya apa? Supaya untuk memperkaya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dengan cara menutup area butterfly, sehingga jumlah bahan bakar lebih banyak masuk ke dalam ruang bakar, sehingga motor bisa dengan mudah di starter. Nah, kalau di injeksi karena tidak ada choke, maka semuanya dikontrol secara digital. Seperti tabel di sini kita bisa lihat ini adalah coolant temperatur, ya, kondisi temperatur mesin. Semakin dingin temperatur mesin, maka dibutuhkan semakin lebih banyak bahan bakar untuk supaya mudah di starter. Oke, ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan motor yang sudah kita modifikasi. Ya, jadi ini adalah konfigurasi untuk motor standar. Jadi ini pun masih bisa dirubah. Kalau tabel ini coolant injection compensation. Jadi ini adalah nilai kompensasi bahan bakar. Semakin tinggi angkanya, ini berarti artinya kalau ini angkanya 20, itu berarti 20% pengayaannya. Nah, kalau di sini angkanya 2, itu berarti 2% saja pengayaannya. 20% pengayaan otomatis lebih rich kalau dibandingkan dengan yang 2. Di kolom tabel di kolom berikutnya ini ada coolant ignition compensation. Ya, ini adalah nilai kompensasi ignition timing terhadap coolant temperatur. Jadi kalau ini karena bahan bakarnya lebih banyak, maka harus dikompensasi dengan ignition timing yang lebih advance atau lebih maju. Kalau ini angkanya 5 adalah ini berarti maksudnya adalah 5 derajat lebih advance dibandingkan yang kondisi 5 derajat dari mana? 5 derajat dari sini. 5 derajat dari area starter ini. Berarti artinya kalau 5 ini berarti aktualnya nanti berarti 8 pengapiannya. Oke, jadi ini fungsinya untuk starting di kondisi mesin yang dingin. Kemudian di bawah juga ada monitor ini adalah untuk temperatur coolant. Ya, kalau yang motor-motornya tidak dilengkapi radiator, berarti ini adalah kemungkinan adalah oil temp, temperatur oli. Kemudian di sini ada nilai untuk kompensasi injection, dan di sini adalah nilai untuk kompensasi ignition. Oke, kita lanjut dulu ke engine parameter. Di engine parameter ini, semua parameter yang ada di dalam ini harus sesuai atau harus sama dengan kondisi aktual di motor. Jadi karena ini adalah isi untuk motor standar MX King, maka cc-nya adalah 149 cc. Nanti kalau teman-teman misalnya melakukan bore up, MX King-nya di bore up menjadi 180 cc, jadi tinggal dirubah saja di sini 180 cc, kemudian tekan simpan di burn. Jadi angka ini sangat penting karena untuk memudahkan kita untuk melakukan mapping, ya.
Jadi misalnya kalau teman-teman melakukan perubahan displacement atau CC itu harus diisi di sini. Misalnya contohnya MSking-nya karena pistonnya yang ada cuman misalnya jadi 174,3 cc. Nah, ini juga bisa seperti ini. Jadi ini harus diisi secara detail. Harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai nanti mappingnya agak sedikit kurang detail. Ya. Ini adalah fitur yang ada di RS2 Plus yang sangat membantu untuk kebutuhan teman-teman yang melakukan modifikasi atau bore up misalnya. Ini saya kembalikan lagi karena ini adalah isi untuk motor standar. Kemudian di tab di engine parameter ini ada starting and idle. Starting and idle ini di sini adalah untuk parameter untuk starting. Ya, kalau di temperatur kompensasi itu adalah untuk kondisi dingin, kalau ini adalah untuk startingnya. Ya, jadi dari sini kita tahu dari tabel ini, semakin rendah temperatur engine atau coolant temperatur itu membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Ya, bisa kita lihat dari sini AFR-nya semakin kecil atau rendah. Semakin panas kondisi mesin, maka AFR-nya semakin besar. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus mulai familiar dengan AFR karena di era injeksi ini kita selalu berbicara tentang AFR. Oke. Kemudian tabel berikutnya adalah O2 atau oksigen. Nah, ini adalah fitur unggulan dari RS2 Plus. Jadi di RS2 Plus ini ECU Restore sudah mengakomodir untuk kebutuhan open loop ataupun closed loop. Ya. Kalau masih belum paham juga itu apa itu open loop atau itu closed loop, ini memang harus dibahas satu persatu. Jadi di motor itu ada beberapa tipe motor yang memang hanya open loop, seperti Ninja 250 Twin itu open loop, atau CB 150 yang generasi awal yang K15 itu juga open loop. Jadi yang dimaksud open loop itu artinya ECU tidak bekerja secara independen. Secara independen itu maksudnya tidak ada feedback dari oksigen sensor. Jadi tidak ada feedback dari oksigen sensor sehingga mapping itu harus detail dan harus betul. Karena kalau tidak berarti mesinnya tidak akan bisa merespon dengan baik. Nah, itu open loop. Jadi open loop itu tidak ada feedback dari oksigen sensor. Jadi proses mapping untuk dengan cara open loop itu memang harus sangat-sangat detail dan sangat teliti, harus teliti. Kalau tidak engine tidak akan bisa perform dengan baik. Nah, untuk motor-motor generasi yang terbaru itu biasanya sudah dilengkapi dengan metode closed loop. Jadi hampir semua motor-motor yang baru, baik itu Matic, BP ataupun Sport, itu semuanya sudah dilengkapi dengan mode closed loop. Artinya ECU mendapatkan informasi atau feedback dari oksigen sensor.